bagaimana caranya coba. Nah, ya. Nah, pada ayat 66 ini adalah adalah sebuah kisah yang mana nanti kisahnya itu mencontohkan iblis itu bagaimana caranya menyesatkan. Ya, ada caranya. Salah satu caranya nanti pada ayat 66 dan selanjutnya. Nah, jadi ayat 66 Allah Ta'ala membilang bahwasanya Allah lah yang memudahkan kalian yusji melayarkan kalian untuk kalian al-fulka kapal. Ya, bukan berarti kapalnya yang dijalankan Allah. Kapalnya dibuat oleh kalian tapi melalui rizki dari Allah, ya, yang diperoleh dari Allah. Sebagaimana dari kamus, ya, raja hajatahu aisahala tahsilaha, yaitu memperoleh atau mempermudah untuk memperoleh, ya, mempermudah untuk memperoleh. Jadi yuzilakumul, Allah itu mempermudah kalian untuk memperoleh membuat kapal, gitu ya. Dia mempermudah. Dengan apa? Dengan adanya bahan-bahannya. Itu bisa jadi juga dengan ada angin, bisa jadi dengan adanya arah ombak laut. Nah, itu mempermudah. Ya, jadi Allah atur bagaimana waktu siangnya, ombaknya ke arah kemana, bagaimana waktu malamnya, ombaknya ke arah kemana, kan Allah yang mempermudah. Allah yang mengarahkan, bukan manusia. Jadi gitu ya, masih ada yuzjilakum, bukan Allah langsung yang menjalankan kapalnya. Ya, fil bahri, di lautan. Ya, di lautan. Litabtagu, agar kalian mencari min fadlihi, dari karunia-Nya. Ya, jadi Allah mempermudah kalian menjalankan kapal, mengarahkan mata angin, mengarahkan ombak laut supaya untuk mencari karunia-Nya. Contoh para nelayan. Mereka berangkat di sore hari. Karena apa? Karena ombaknya dari daratan menuju ke laut. Jadi sesuai, tidak berlawanan. Jadi mudah, anginnya juga ke arah sana. Ya enggak? Jadi untuk mencari karunia pada malam-malam hari kan, kebanyakan orang memancing pada malam hari karena searah, menjelang malam mancing mereka. Nah, sedangkan kebalikannya menjelang subuh, angin dan ombaknya itu mengarah kebalikannya, yaitu dari laut ke darat. Jadi mereka pulang. Ya. Nah, gitu ya. Minta bataku min fadli. Bisa jadi juga bagi para pemilik kapal besar menyewakan kapalnya, ya Allah mempermudah dengan apa? Memberikan bahannya, memberikan rezeki untuk bisa membuat kapal, ya, memberikan rezeki untuk bisa menyewa kartu untuk bisa pergi dengan kapal. Ya, untuk apa? Mencari rezekinya. Kita betaku min fadli, itu dari kota lain. Ya Kak, kan sebagian besar dari bumi ini, 3/4 kalau tidak salah, 3/4 dari bumi ini adalah lautan semua isinya. Ya, daratan hanya sebagian kecilnya. Nah, bagaimana untuk menyeberangi itu melalui laut? Makanya Allah mempermudah dengan kapal. Ya, kapal laut. Karena zaman yang paling itu kapal laut. Kalau pesawat belum ada. Tapi bisa jadi dengan pesawat. Ya, pesawat juga. Innahu kana bikum rahima, sungguhnya Allah terhadap kalian itu Maha Penyayang. Jadi Allah itu Maha Penyayang, nggak mau mempersulit kalian. Ya, jadi setiap ada ujian, setiap ada kesusahan, apa kesusahannya? Kesusahannya adalah berbeda pulau, jauhnya pulau, ya kan? Di Jakarta misalnya Pulau Jawa nggak ada misalnya tumbuhan apa, di Pulau Sumatera ada tumbuhan yang dibutuhkan orang Jawa. Nah, karena Allah sayang pada kalian, Allah perintahkan untuk awan mengarahlah kemana, mempermudah kalian bagaimana cara membuat kapal, alat-alatnya. Itu karena kasih sayang Allah Ta'ala. Coba kalau misalnya Allah Ta'ala nggak mau sayang sama kalian, nah Allah Ta'ala nggak sayang, Allah nggak berikan bahan-bahannya. Kalian berenang aja kan, ke Pulau Jawa, ke Pulau Sumatera. Bisa Rehan? Ya, tenggelam dulu Rehan, pakai gaya batu. Ya, jadi gitu. Jadi orangnya semua karena kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi telah Allah beri nikmat yang banyak. Jadi ibarat kalian, coba kalau kalian naik kapal. Pernah kan naik kapal? Yang nggak naik kapal sabar ya, semoga bisa naik kapal. Ya, pernah kan naik kapal? Pada saat kayak naik kapal itu kan terasa apa ya, panik gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada gelombang besar gitu kan. Apalagi awannya hitam tiba-tiba di atas, itu kan gemeter. Nah, karena kasih sayang Allah akhirnya kalian bisa sampai di daratan selamat. Ya, berarti itu telah Allah Ta'ala berikan nikmat. Nah, tapi bagaimana nanti selanjutnya manusia setelah Allah berikan nikmat, bagaimana jawaban dari manusia? Nah, nanti ada di ayat 67. Ini adalah pembukaan. Oke, kita hafalkan dulu ya. Ayat ini mudah. Yang baru cuman yuzji, ya gampang.
jarinya telunjuk bagian bawah. Rabbukumul ladzi yusjinakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlih. Ayo. Rabbukumul ladzi yusjinakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlih. Kita kurangnya 2 kali, ajaran sekali. Wahid, itnani, talata. Rabbukumul ladzi yusjinakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlih. Lagi Al-Qurannya. Wahid, itnani, talata. Rabbukumul ladzi yusjinakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlih. Satu ukurannya diajarnya wahid itnani talata. Rabbukumul ladzi yusjinakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlih. Oke, tutup ukurannya diajarinya. Ayat 10. Wahid itnani talata. Rabbukumul ladzi yusjinakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlih. Oke, innahu kana bikum rahima. Ayo. Innahu kana bikum rahima. Oke, dari 2 kali, diajarin sekali, ulang dari Rabbukum. Wahid, itnani, talata. Rabbukum alladzi yusjinakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlih. Innahu kana bikum rahima. Kurangnya lagi. Rabbukumul ladzi yusjinakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlih. Innahu kana bikum rahima. Perannya lancarnya. Wahid itnani talata. Rabbukumul ladzi yusjinakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlih. Innahu kana bikum rahima. Bagi yang berpasangan silakan setoran dari ayat 60 57 ya. 57. Tuh. Pak. Tiga. Empat. Lima. Oke. Apa awalan ayat 66? Bacaannya wahid itnani talata.
ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. Oke, insyaallah dapat ya. Lanjut ayat 67. Jarinya tunjuk bagian tengah. Hafalannya wa idza. Rabbukum wa idza. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Ayat. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Ayat. وإذا مسكم الضر في البحر ضل ما تدعون إلا إياه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وكان الإنسان كفورا. Oke, kita terjemahkan dulu ya. Wa dan idza apabila massakum menimpa kalian kalian ad-durru bahaya az-zulur bahaya fil bahri di lautan dhalla hilanglah orangnya tad'una kalian minta illa kecuali iyahu hanya dia falamma maka tak kalah najakum kami selamatkan kalian ilal barri ke daratan a'radtum kalian berpaling wa kanal insanu dan adalah manusia kafura ingkar. Oke. Tadi kan saya jelaskan pada ayat 66 bahwasanya Allah Ta'ala telah memberikan kepada dia nikmat yang begitu banyak. Ya, yaitu dengan nikmat dia bisa berlayar di lautan, menyeberangi kota yang lain, yaitu terus mencari pekerjaan di kota yang lain. Ya, setelah mencari pekerjaan di kota lain dia kembali lagi ke kotanya yang di desa. Ya. Karena rahmat Allah berikan nikmat begitu banyak. Nah, tapi ketika suatu saat menimpa mereka kesusahan pada saat di lautan, ya yaitu dengan mungkin kendalanya ada ombak besar atau angin besar atau ada hewan, ya kan. Fa dhalla man tad'una illa iyyah, maka hilanglah semua yang mereka minta kecuali Allah. Jadi sebelum berlayar mereka mengatakan bahwasanya wah ini dengan usaha saya bisa berhasil pergi ke Jakarta yang mana saya sebelum dari Sumatera. Saya beli tiketnya usaha saya, hasil kerja saya. Ya kan dia membanggakan dirinya, dia mengagung-agungkan dirinya, tidak mengatakan bahwa saya ini dari Allah. Ini karunia Allah, dia tidak bersyukur. Tapi pada saat dia terkena musibah di tengah perjalanan yang dia katakan itu akibat usaha dia, dia hanya meminta pada Allah. Dia lupakan bahwasanya ini dari usaha saya berlayar nih akibat saya kena musibah akibat usaha saya sendiri. Dia tidak bilang begitu, dia tidak minta tolongan sama siapapun, dia hanya meminta kepada Allah. Ya enggak? Mungkin pada kalian ya manusia-manusia yang lainnya juga kalau ketimpa musibah biasa masih biasa. Kalau udah musibah yang mana tidak ada manusia pun yang tidak bisa membantu, bahkan manusia yang minta yang mungkin
kalian minta untuk membantunya aja nggak bisa. Contohnya misalnya gempa, ya mau pada siapa kalian meminta bantuan? Nggak ada yang bisa. Kalau misalnya tsunami, nggak ada yang bisa meminta bantuan, kalian minta pada Allah. Ya nggak? Falamma najakum, ketika telah kami selamatkan kalian, ya akhirnya mereka bisa selamat ke daratan ilal barri a'radtum, tapi mereka berpaling. Nah, inilah godaan syaitan. Jadi setan itu pada saat nggak ada pada saat belum ada musibah, belum ada cobaan, nikmatnya lagi mau lambung-lambungnya nikmat, lagi banyak Allah kasih nikmat, setan datang. Dia menghasut, "Hei kamu, inilah usahamu, bukan dari Allah. Kamu yang usahakan, kamu yang berjuang." Nah, akhirnya datanglah timbul sifat setan yang pertama. Apa? Sombong. Enggak, sombong. Nah, pas sudah sombong, mulailah naik ke kapal dia. Ya, merasa dia orang hebat, orang kampung-kampung lain misalnya belum naik kapal, ya akhirnya dia bilang, "Oh, akulah yang terhebat. Gak ada apa-apanya yang lain, gak bisa kayak aku bisa pergi ke Jakarta naik kapal." Atau yang lain lah misalnya, oh yang dia misalnya jalan kaki doang naik sepeda, aku udah bisa naik mobil. Nah, datanglah sifat setan yang kedua, apa? Merendahkan orang lain. Nah, jadi inilah salah satu sifat setan. Setan itu bermain saat kalian lagi tinggi. Ya enggak? Saat kalian lagi di atas, itu setan bermain. Membelokkan kalian. Karena lebih mudah. Ya, karena lebih mudah membelokkan manusia kalau dia lagi di atas. Kalau lagi di bawah, otomatis manusia akan dekat dengan Allah. Otomatis itu. Banyak contohnya. Fir'aun, Korun, ya enggak? Dan lain-lain, raja-raja yang lain. Mereka sebelumnya miskin, enggak punya apa-apa. Akhirnya Allah tinggikan derajatnya dengan banyak kekayaan. Setelah itu apa? Dia jadi sombong dan merendahkan orang lain. Datanglah sifat setan. Akhirnya setan berhasil. Nah, makanya dalam surah Al-Furqan yang pernah saya bacakan itu dalam surah Al-Furqan ayat 18, pas saat berhala-berhala itu ditanya sama Allah, "Hai kamu berhala, hai kamu orang-orang yang diminta pada manusia dulu di dunia, ya, apakah kamu yang telah menyesatkan hamba-hambaku pada saat di dunia itu atau menjanjikan yang palsu?" Kata setan apa? Kata iblis, "Qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah." Bayangin, jin dan setan aja yang udah terlaknat aja masih memuji Allah. "Maka yang bagi lana, tidak pantas bagi kami mencari an-nattakhidha, untuk menjadikan min dunika min aulia, ya dari selainmu penolong." Setan aja mengakui bahwasanya yang bisa menolong itu hanya Allah. Ada manusia nggak mau meminta sama Allah. Walakin mata'atahum, tapi Allah, engkaulah yang telah memberikan mereka nikmat. Jadi bukan kesalahan Allah. Ya Allah ingin orang itu dengan kekayaannya menggunakannya. Tapi kata setan apa? Karena Allah telah berikan kepada mereka nikmat, pada manusia nikmat, wa aba'ahum, dan para nenek moyang mereka nikmat, hatta nasu zikra, sampai mereka lupa terhadap peringatan, sampai mereka lupa akan nikmat Allah. Jadi gitu kan, banyak para ulama banyak sepakat bahwasanya musibah yang sebenarnya itu bukan saat kalian miskin, bukan saat kalian tertimpa gempa, tapi saat kalian jadi orang kaya, saat kalian jadi presiden, saat kalian jadi guru, saat kalian jadi kepala sekolah, saat kalian mempunyai jabatan dan wewenang. Itulah musibah terbesar. Makanya saat Umar bin Khattab ditunjuk jadi waktu ulama Majelis 9 Syura, ya, yang dipilih oleh Abu Bakar, itu para orang sepakat semua bahwasanya Umar lah yang jadikan penggantinya. Wah, Umar kaget. Wah, musibah datang ke saya, kau gitu. Datang sahabat. Kenapa musibah Umar? Kau kan jadi raja nanti, jadi khalifah, memimpin dunia. Kenapa musibah? Kamu enak-enak ngomong, tanggung saya satu dunia ini. Akhirnya sebelum dia mau dibaiat, dia berdiri. Wahai para sahabat, siapa yang bisa menjamin kalian kalau aku jadi khalifah? Diam semua sahabat. Karena Umar besar, badannya lebih besar dari yang lain. Ahli perang, ahli kuda, semuanya dia jago. Nggak ada yang berani sahabat. Akhirnya berdiri seorang. Siapa saya lupa gitu. Akhirnya dia angkat pedangnya. Ya Rasulullah, pedang ini akan meluruskan palamu nanti kalau kau berpaling dari Allah. Akhirnya berani. Oke, saya terima jadi khalifah. Nggak gitu. Jadi Umar aja nggak mau dia jadi orang yang berwenang. Nah, jadi kalian, ini bisa jadi diambil dari orang yang berilmu juga ya. Bukan berarti orang yang mempunyai kekuatan dan kekayaan saja.
berilmu juga. Kalian yang berilmu, jangan kalian merendahkan dan sombong terhadap orang lain. Karena pada saat itulah setan datang. Ya, pada saat itu setan datang mempermainkan kalian dari dua jalur ini, yaitu merendahkan orang lain dan sombong. Ya. Ya, jadi gitu. Ya, terus pada saat mereka di lautan itu, ya, mereka kan pada saat 66 Allah berikan nikmat dengan banyak berhasil dapat makanan, dapat nikmat. Pada saat dikasih sekali cobaan, mereka berpaling, mereka sombong terhadap nikmatnya yang telah Allah berikan. Dia mengatakan semua itu darinya. Ya. Falamma najakum minal barri a'radtum. Tapi pada saat mereka diselamatkan lagi oleh Allah, daratan mereka berpaling lagi. Kenapa mereka berpaling? Wa kana al-insanu kafura. Karena manusia itu selalu berbuat ingkar, tidak mau bersyukur kepada Allah. Ya, karena manusia itu nggak mau bersyukur. Jadi bersyukur itu dalam dua hal. Dalam kalian mendapatkan nikmatan itu bersyukur. Dalam kalian mendapat musibah tetap bersyukur. Ya, jadi bersyukur itu luas. Kalau sabar, dia hanya berterima kasih kepada Allah terhadap ujian keburukan, itu sabar. Yang menimpa keburukan dia sabar. Ya, dia dizolimi orang dia sabar. Itu keburukan. Tapi kalau syukur itu lebih tinggi dari sabar. Syukur itu apapun yang menimpa kalian, baik itu kebaikan, harta atau kemiskinan, itu tetap bersyukur. Sebagaimana Sayyidina Nuh alaihi salam, ya, yaitu Nabi Nuh alaihi salam abadan syakuro pada ayat yang sebelumnya, dia adalah hamba yang bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena dia bersyukur anaknya telah Allah ambil. Ya, coba kalau nggak Allah ambil, mungkin dia akan banyak lagi pembangkangan kepada ayahnya. Nah, itu karena Nuh itu disebut hamba Allah yang sangat bersyukur, abadan syakuro. Nah, jadilah kalian hamba yang bersyukur. Kalian yang berilmu, belum tentu kalian yang hafal Quran itu lebih mulia daripada orang yang di luar sana yang tidak hafal Quran. Ya, belum tentu kalian yang masuk pondok lebih mulia daripada orang yang sekolah biasa. Ya, karena ketakwaan itu yang hanya tahu hanya Allah. Yang tahu itu hanya Allah. Kita hanya bisa melihat yang fakta saja. Oh, dia beribadah rajin karena Allah, ikhlas, itu aja kita pastikan. Kalau ketakwaan itu hanya Allah yang tahu. Hati itu hanya Allah yang memiliki. Ya, Allah itu adalah Tuhan para pemilik hati manusia. Dia yang tahu siapa yang ketakwaan. Makanya jangan kalian menilai ketakwaan ya orang lain. Oh, saya lebih hebat, saya lebih takwa dari dia. Nggak mungkin saya gagal. Nah, itu nggak boleh. Ya, inilah jebakan setan. Ya, makanya sebelumnya dijelaskan dulu. Setan itu sifatnya begini-begini. Akhirnya dicontohkan pada manusia. Oh, adalah manusia yang ikuti ajakan setan. Nah, itulah pada ayat 67. Oke, kita hafalkan ya. Awalannya wa idza. Jarinya telunjuk bagian tengah. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla ma tad'una illa iyyah. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla ma tad'una illa iyyah. وإذا مسكم وإذا مسكم الضر في البحر ضل ما تدعون إلا إياه. Oke, Qurannya 2 kali, belajarnya sekali. Ini gampang kan? Wahid itnani salah. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla ma tad'una illa iyyah. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla ma tad'una illa iyyah. Qurannya belajarnya wahid itnani salah. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla ma tad'una illa falamma najjakum ilal barri a'radtum. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Ya, Quran 2 kali, belajarnya sekali. Wahid itnani salatah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Lagi ya Qurannya. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Qurannya belajarnya.
Falamma najjakum najakum ilal ilal barri barri a'radtum. a'radtum. Kurangnya sekali, belajar sekali. Dari wa idza massakumut. Wahid nani talatah. Wa idza massakumut dhurru fil bahri dhalla ma tad'una illa iyyah. Falamma najjakum Najakum ilal barri barri a'radtum. a'radtum. Kepalanya ajarnya. Wa idza massakum dhurru fil bahri tad'una illa iyyah. Falamma najjakum ilal Barri a'radtum. فكان الإنسان كفورا فكان الإنسان كفورا. Oke, kita kurangnya sekali, belajarnya sekali dari wa idza wahid ithnani tsalatsa wa idza massakum fil bahri dhanna ma tad'una illa iyyah. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم فكان الإنسان كفورا. Tukarannya jarinya wahid ithnani talatah wa idza massakum dhurru fil bahri dhanna ma tad'una illa iyyah. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. 5 detik bagi yang berpasangan saya setoran. Kurang dari 66 ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. 5. Awalannya dan bacaannya ayat 66, ayat 67. Wahid innani talatah. Awalan. Rabbukum wa idza. Bacaannya. Rabbukum alladzi lakum mulka fil ardi tabadahu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Wa idza massakum fil bahri dhanna tad'una illa iyyah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Lanjut ya.
ayat 68. Awalannya apa? Rabbukum wa idza apa? أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أو يرسل عليكم حاصبا لا تجدوا لكم وكيلا. Makan dulu ya. A. Fa. A. Apakah Amintum kalian aman. Amintum kalian aman. Amintum maka apakah kalian merasa aman. Apakah kalian aman? Ayak sifat bahwasanya tidak menenggelamkan. Bikum bersama kalian. Bersama kalian. Janibal barri sebagian daratan. Janibal barri sebagian daratan. Au yursila atau diutus. Au yursila atau Au yursila sekalian. Hasiba atau batu. Tumma kemudian. Ya tajidu kalian tidak menemukan bagi Nah, tadi pada ayat 67 setelah mereka diberi cobaan sekali, ya yaitu dengan kesusahan kepada Allah. Allah kabulkanlah, Allah selamatkan mereka sampai ke daratan. Nah, apa membanggakan dirinya, mereka mengatakan bahwasanya ini saya, ini karena saya. Nah, ini sifat setan. Ya, sifat setan itu begitu. Ya, jikalau dia memohon sama orang lain, jikalau dia lagi tadi menolongnya, itu sifat setan. Nah, kalian juga begitu. Kalian sebelumnya tidak berilmu, tidak tahu apa-apa. Datanglah guru dengan izin Allah, datanglah Rasul membawa ya mengumpulkan ilmu yang dimana bawa Rasul, sunnah dan syariat yang dibawa Rasul. Udah berilmu, janganlah kalian sombong. Ya, jangan kayak mengatakan, oh ini ilmu usaha saya, ya perjuangan bisa apa-apa. Saya tahu semua kitab. Jangan dah dia meminta pada yang di atas, yaitu Allah. Pada saat dia di bawah, pada saat dia di atas, dia lupa bahwasanya ya enggak. Itu kan sebelum pada saat kisah iblis sebelum dia dikeluarkan, dia kan ya enggak, dia lebih tinggi. Akhirnya pas saat Allah hinakan dia dengan sifat ar-rajim, dia memohon sama Allah. Benar enggak? Ya, pada surah tadi Al-Hijr masalah. Ya kalian lihat nanti. Pada surah Al-Hijr. Jadi pada saat memanggil Allah, dia bilang, "Kenapa kamu," kata Allah ya, "kenapa kamu enggak mau sujud sama Adam?" "Ana khairum min ya Allah." Dia enggak bilang ya Rabbi, ana khairum, dia enggak bilang ya Rabbi. Dia bilang ana lebih baik pada dia. Ya, akhirnya apa? Qala fa'na. Akhirnya jadi yang dibawakan dia. Jadi orang yang terhina. Jadi makhluk bukan orang. Jadi makhluk yang terhina. Akhirnya dia apa? Dia bilang, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku. Akhirnya apa? Dia meminta Allah, tolong berikan aku penangguhan. Ya enggak? Nah gitu. Jadi sifat setan gitu. Jadi sifat setan giliran dia di atas, dia angkuh terhadap kekuatan yang yaitu ilmunya, hartanya, kekuatan fisiknya, wewenangnya, ya kan pasukan-pasukannya itu telah Allah berikan. Dia merasa kuat bahkan melebihi Allah. Pada saat Allah cabut, Allah cabut. Akhirnya apa?
dia meminta betul dengan Allah, dia memohon betul sama Allah, dia mengucapkan banyak janji, mengubar-ngubar janji, sebagaimana syaitan mengubar janji palsu. Ya, kalau kata orang alamat palsu. Dia mengubar janji palsu. Dia mengatakan kalau Allah begini saya akan berubah. Dia mengatakan kalau begini saya akan ketika selamat, ketika dikabulkan, ya ketika dikabulkan akhirnya dia sombong lagi. Ya enggak, itu jawaban setan. Ya, Allah kabulkan kan? Atun Allah bilang apa? Qala fa innaka, saya izinkan, saya beri waktu. Ya kan? Allah rabbi bima aghwaytani, sombongkan lagi dirinya. Ya Allah, saya bersumpah saya akan sesatkan semua manusia. Sombong lagi dia. Nah, itu sifat setan. Ya, sombong lagi dia. Setelah Allah berikan, Allah selamatkan dia dari kehinaan, Allah tangguhkan dia. Sebenarnya kalau Allah nggak izinkan dia sampai yaumul ba'ats, mungkin saat itu dia langsung masuk neraka. Ya, dia langsung masuk neraka dan dia sendirian di neraka. Iblis aja. Manusia di mana? Tetap juga mar. Ya enggak? Ya, makanya kita harus jadikan iblis itu musuh yang nyata, mar. Ya, jadi manusia tetap surga. Tapi apa? Akibat Allah izinkan karena sifat ar-rahimnya Allah. Dia lupa lagi daratan. Dia sombong lagi si iblis itu. Dia mengatakan bahwasanya saya semuanya kecuali satu orang. Siapa? Al-mukhlasin, al-mukhlisun, orang-orang yang ikhlas karena Allah. Ya, gitu-gitu. Nah, jadi apa amintum ayakhsifakum, setelah mereka diberi nikmat, ya, mereka setelah selamat di daratan, mereka sombong lagi kayak sifat iblis. Mereka sombong, wah ini batu usaha saya, kapal buatan saya, kapal anci hancur, ya kan? Ada orang bilang begitu kan? Kapal paling besar, kapal paling hebat, nggak bakal hancur. Ketabrak karang besar, jatuh langsung, langsung hilang semuanya, tenggelam jauh berkilometer dalam lautan. Sombong dia. Ya. Nah kata Allah, ayakhsifa bikum janibal barri, apakah kalian tidak mengira, apakah kalian merasa aman jikalau kalian sudah sampai janibal barri? Janibah itu di samping, barri daratan, jadi di pantai. Jadi barat, jadi manusia itu baru sampai di pantai, diriin kaki di pantai aja itu langsung sombong. Jadi gitu kan yang terjadi di pantai. Au yursila alaikum hasiba, atau datang dari kalian hasiba, batu-batu kecil, ya, kerikil. Ya, atau bisa jadi hujan batu. Tapi kalau terjadi tsunami, kan awalnya ada awan hitam, angin-angin batu-batu di ujung pantai kan. Kalau tengah kota nggak ada batu, ada bangunan. Ya, kalau di ujung pantai kan pasti ada batu-batu. Makanya ayyursila alaikum hasiba, menimpa kalian batu-batu yang mana aja di pinggir pantai. Kan di pinggir pantai kan pasir, batu, kayu, nggak ada apartemen gitu kan. Ya, summa la tajidu lakum, kemudian tidak mendapatkan bagi kalian wakila, pelindung. Hingga bisa mau lari dari mana? Kalau kalian baru di ujung pantai, langsung tsunami. Tsunami emang berapa jam sih sampai ke daratan? Nggak sampai 1 jam, nggak sampai 30 menit, nggak sampai 15 menit. Ya, kendaraan mana yang bisa pergi jauh 1 kilometer aja dalam waktu 5 menit? Nggak ada. Mustahil. Pasti akan kejar kalau tsunami. Kalau angin besar, kalau badai, ya kan? Nah, jadi ini tantangan Allah. Ini orang-orang yang sombong dibalas sama Allah. Sombong tapi tetap sombong, apakah kamu merasa aman? Nah, gitu ya. Bisa jadi jangan. Jadi ibrah bagi kita. Bahwasanya janganlah kita sombong. Belum berupa ilmu, tentu itu bisa menyelamatkan kita, menjadi pelindung bagi kita. Bisa jadi Allah kirimkan kesengsaraan yang mana menghancurkan semuanya yang kita miliki itu. Ya, jadi jangan pernah sombong sebagaimana setan, ya, sebagaimana iblis pada ayat sebelumnya. Oke, kita hafalkan ya, tinggal sedikit lagi. Insyaallah hafal dalam waktu 5 menit. Ya, ini enggak ada yang baru, ada juga yang lama. Yang baru cuman ayakhsifa, janima udah, hasiba itu aja. Ayakhsifa sama hasiba. Jarinya telunjuk bagian atas. Awalannya afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri. Ayo,
barri. Kira Qurannya 2 kali, diajaran sekali. Wahid sekali. Wahid itnani talat Mala tajidu lakum wakila. Wahidinani talata. Fa'amirakum ayyawadikum janibal barri أو يرسل عليكم Orangnya wahid inani talata. Oke, ulang lagi awalannya dan bacaannya dari ayat 66, 67, Rabbukum alladzi yuzilul fulka fil bahri innahu kana bikum idza marru bil bahri walam takum cukup ya, 3 ayat. Terus diulang-ulang ya, di murojaah dari ayat 1 sampai ayat 68. Jangan lupa diamalkan dan tidak amalkan pada yang lain. Ingat ya, pada surah Al-Isra ini membahas banyak pembangkangan. Ya kan? Pertama, kedua dicontohkan pembangkangan iblis terhadap Allah, diberi nikmat dari Allah, mengikuti perintah iblis. Kafur, sungguhnya manusia itu orang yang pasti suka. Caranya tetap tawadu. Kalian yang sekarang belum kaya, sabar. Ya, mungkin Allah Ta'ala bermaksud kalian ingin taat dulu sama Allah. Ingin Allah kalian punya itu hanya milik Allah. Kalau kalian punya itu, Allah akan berikan semua yang kalian inginkan. Gak cuma harta di dunia, itu hal kecil. Seluruh dunia pada Allah. Ya, jangan kalian mengatakan bahwasanya Allah pelit. Saya yang taat misalnya, tapi orang lain yang kaya, yang dia ingkar sama Allah. Ya, jangan begitu, itu bersuuzon sama Allah. Ya, kalau kalian berbuat baik, berhusnuzon sama Allah, Allah tetap berhusnuzon sama kalian. Kalau kalian berhusnuzon ta'aru Allah dari siapapun guru kalian, siapapun teman kalian, jangan pernah kalian membanggakan diri kalian di hadapan orang lain. Ya, semua bagi Allah sama-sama hamba. Nggak ada yang raja, nggak ada yang orang kaya, nggak ada yang maha dermawan, nggak ada yang paling cantik dan maha mulia, nggak ada. Semua di hadapan Allah hanya seorang hamba yang datang kepada Allah tidak membawa harta apapun, pakaian sedikit pun, sendal pun tidak akan datang kepada Allah. Ya, jadi manusia itu miskin, nggak ada apa-apanya. Ya, yang mulia itu dengan ketakwaan, dengan kedekatan pada Allah, itu yang membedakan manusia. Oke, hanya itu dari saya. Mohon maaf sekali lagi, mungkin ada kesalahan dan ketidakmengertian dari apa yang saya jelaskan. Semua yang saya jelaskan, wallahu a'lam, saya kembalikan kepada Allah. Allah lah yang maha tahu dari firman-Nya tersebut. Allah yang maha mengetahui.
Cukup dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana boleh minta waktu ya sebentar Iya. sebelum ditutup. Ya mudah-mudahan semua bisa menyerap ilmu yang diberikan oleh Egi, kecil apapun itu, insya Allah berkah dan Egi ikhlas memberikan ilmunya. Kedengeran nggak suara saya, Bu Ana? Ya, kurang, Bu. Kurang kedengeran ya, Ji? Iya, Bu. Oke. Baik, alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Paru-paru masih bisa mengorganisasikan oksigen dan CO2 dengan baik. Mata bisa berkedip, tangan bisa memegang, mulut bisa tersenyum. Tapi hati hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam pikiran dan hati masing-masing. Bu Nunung minta Saipul kalau belajar duduknya kelihatan, tangannya sama badannya, bukan kepalanya. Yang kedua, Abil sama Raihan ngobrol apa? Dengar nggak? Ngobrol apa? Selalu begitu deh. Nggak tahu kalau Bu Nunung nggak masuk apa, tapi tadi tuh Bu Nunung mau sholat duha, tapi ntar dulu deh masuk kelas Egi. Biasanya ada ilmu dari Egi. Ada aja. Anda baru masuk dari mana, Nda? Telat, Bu. Telat kok sak jam. Lihat ora, belajar. Esa nih kebiasaan, guru belum tutup kelas, udah keluar. Mana adabnya? Rehan sama Abil ngapain? Giliran baca sibuk sana sini, giliran dijelasin pura-puranya murojaah, mulutnya komat kambit, emang belum nggak lihat apa? Siapa di sebelah kamu, Abil? Jawab dong, dibuka mic-nya, jangan bilang speaker-nya nggak bisa, sinyalnya putus-putus, nggak kedengeran suara Bu Nunung. Nggak ada, Bu. Kamu, Han? Maka saya, Bu. Hah? Maka saya, ibu saya lagi sakit. Terus ditinggal-tinggal? Enggak. Terus kamu mukanya dideket-deketin gini sambil ngeliat Abil, terus Abil tutup mulu, terus ketawa. Tiba-tiba saya hilang mukanya. Tawa-tawa lagi, gila. Ayo sekarang di Murajaah 5 menit. Sibuk banget, benerin ini, benerin itu. Pas lagi dijelasin, mulutnya gini nih, lihat aja tuh berdua, pura-puranya Murajaah. Gede, senyum. Apa coba? Nek orang niat sinau, mending orang sah mlebu. Marah yang rusak suasana. Marah itu mending nggak usah masuk. Kasihan itu kuotanya dibuat begituan. Bang dibeli pakai apa? Tanya sama orang tuanya, duitnya dari mana? Udah bayar SPP belum? Emang ini nih, Ibu perhatikan. Sekali lagi Ibu sampaikan. Kalau nggak ada perubahan, nggak tahu kapan mau dimasukkan ke pondok. Bawa Quran jegrek aja, mulutnya kagak dibuka juga. Coba ngomong. Ngobrol apa kamu, Han? Senyum-senyum doang, Bu. Ngapain senyum-senyum? Penting nggak?
Enggak, Bu. Kamu Bil, kan kaya wong edan kowe Bil guyu dhewe kaya ngono wong gurune lagi jelaske. Pernah lihat orang gila nggak? Nah itu tadi mirip lah kalian itu. Kecuali lagi nonton ketoprak, nonton kartun. Kemarin udah Bruno sampaikan. Menjadi raja buat diri sendiri saja nggak bisa. Bagaimana mau memimpin umat? Mengatur mata saja tidak bisa. Mengatur mulut saja dalam 1 jam tidak bisa. Kalau yang nggak niat belajar, nggak usah ikut belajar. Ganggu yang lain. Ganggu guru, tau nggak sih? Tahu rumput nggak rumput? Gulma. Rumput adanya di mana? Di sela-sela tanaman kan? Pengennya dicabut aja. Kalau nggak dibasmi sama obat rumput. Kalau dicabut, suatu saat bisa tumbuh lagi. Kalau dibasmi sama obat tuh habis sudah. Pilih mana? Kamu juga ikutan Pul, senyum-senyum Pul. Enggak, Bu. Masya Allah banget ya. Jangan dicontoh orang yang nggak punya adab. Lihat. Sebetulnya Ibu nggak mau sebut, tapi buat apa nggak disebut juga kelihatan. Kayak Esa. Setiap kali Bu masuk, Ibu belum selesai sudah keluar. Masuknya juga terlambat. Mana bisa begitu terus? 2 bulan sudah berjalan, nggak ada perubahan sikap. 1 jam duduk anteng begini nih, ikutin pelajaran, nggak bisa. Kalian sudah balik loh, beda sama anak MI, Bil. Nek Munang, no wirawiri belajar, masih oke Bu Nunu. Oh, Hanania. Sudah 30 juz, sudah balik. Kematangan belajar harusnya sudah ada pada diri kalian masing-masing. Nggak lagi ditegur, nggak lagi ini, jangankan online, offline pun pasti bikin masalah. Ya orangnya itu aja, mau direbus jadi 4 ya begitu aja. Kalau nggak ada niat untuk berubah. Coba tanyalah Bil sama mamamu. Kalau aku senyum-senyum gitu Bu, Ma ada yang lucu, boleh nggak sih di Zoom? Aku diomelin sama Bu Nunung. Kemarin apa yang Bu Nunung sampaikan? Berikan energi yang positif, sedekah energi positif. Sedekah energi positif bisa diberikan dengan apa? Antusias, muka yang cerah, sudah hadir telat, muka kusut. Aduh, kayaknya yang mau ngasih ilmu tuh udah males-malesan. Malaikat mau doainnya bingung, ini mau didoain apa kagak ya orang ini. Allahumma sholli ala Ntar panggil lagi orang tuanya, orang teko meneh. Alasan lagi ini itu. Kapan Ibu masuk kelas itu, Ji?
Kapan Bu Nunung masuk kelas kemarin? Hari apa? Mar? Alhamdulillah udah potong rambut. Jumat, Bu. Jumat. Ngomong apa Bu Nunung coba? Jadilah raja yang menguasai diri sendiri, Bu. Ya, gimana jadi raja buat menguasai diri sendiri? Gimana Nisa? Bantu Bu Nunung. Jelasin lagi Nisa. Raja buat diri sendiri, bisa ngatur. Kita ingat mata buat apa, ngatur anggota tubuh itu buat apa, harus bisa mengatur. Jadi raja buat diri sendiri itu harus bisa ngatur gitu anggota tubuh kita, misalnya mata, mengendalikan. Sipa, mau jadi mata lalat atau mata lebah Sipa? Lebah, Bu. Kenapa mata lebah? Lihat yang baik-baik saja. Kalau mata lalat, menujunya yang kotor saja. 30 juznya dipakai, jangan cuma dihafal. Nah, disampaikan oleh Bang Ibad bahwasanya tingkatan penghafal Quran itu ada berapa? Ada berapa yang ingat? Bul? Ada berapa tingkatan penghafal Quran? Siapa yang ingat? 3. Ya. Kansa? Yang ada yang paling bawah, terus di tengah-tengah, sama yang paling atas. Paling bawah. Apa? Paling bawah penjelasannya apa? Yang di bawah itu dia, yang di bawah itu dia menghafal, tapi tidak mengamalkan. Terus yang di tengah-tengah tuh dia menghafal tapi mengamalkan untuk diri sendiri. Terus yang paling atas itu dia udah menghafal, mengamalkan, juga berdakwah kepada yang lainnya. Oke, semuanya penghafal Quran kan ya? Coba Bu Nunung tanya, semua penghafal Quran bukan? Ya. Ya. Nah, sekarang dari penjelasan Nisa, dari tingkatan penghafal Quran, kalian ada di mana? Jawab dong. Pak Mirsa mau jawab. Gimana Mirsa? Posisi kamu Mirsa? Di atas. Berdakwahnya di rumah. Dakwahnya di rumah. Sudah diamalkan. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Alhamdulillah. Yang lain cek dirinya masing-masing. Jelasan Mustazah Nurul. Apakah kalian remaja dengan pemikiran yang tidak islami atau remaja yang islami? Gampang dinilai diri sendiri, kenali diri sendiri. Ulangi lagi enggak, Bill, Rehan? Katanya berusaha menghindari. Lah, menghindari piye kowe mendekati. Udah yang Jawa. Bill, keluar kowe malah umi. Jawab. Nggak kedengeran, suara Bu Nunung putus-putus katanya. Speakernya bermasalah. Sinyalnya nggak ada, Bu. Dengaran nggak Bu Ana suara Bu Nunung? Dengar, Bu. Terdengar. Berarti emang telinganya nggak dengar. Ya udah, semoga Allah kabulkan itu keinginannya. Nanti disusahin bener sama Allah masuk ilmu dari guru gimana itu. Baik, Bu
Bu Nunung hanya ingin mengajak pada anak-anak yang memang mau untuk merubah dirinya sebagai seorang manusia baligh yang sempurna, karena pada dasarnya kehidupan ini kita tidak tergantung pada orang lain, tergantung pada diri sendiri. Nah, pilihannya sudah diberikan ilmunya. Mana pilihan yang memang itu sesuai dengan aturan hidup orang muslim, mana yang nggak sesuai dengan aturan hidup orang muslim. Sekecil apapun ilmu yang disampaikan oleh guru, pada dasarnya dua, untuk dirinya sendiri sebagai guru itu, dan bagi para muridnya untuk bisa mengambil hikmah atau ibroh. Kalau kalian tidak suka terhadap seorang guru, maka di sana ada adab belajar. Adab seorang guru. Apa hak guru dan apa hak siswa. Hak guru ada, silakan dicari dalilnya, kalian sudah pandai, sudah pinter, dan apa hak siswa. Apakah dari guru itu kalian tidak mendapatkan haknya, ataukah kalian sudah memberikan hak kepada seorang guru? Jika itu belum, maka belum adil. Maka jangan menuntut, tapi lihat dulu apakah sudah memberikan haknya kepada guru. Ya, silakan Bu Ana ditutup. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah ilmunya buat Eji dan buat semuanya, dan tentunya buat Bu Nunung juga. Mudah-mudahan Allah ridho selama Bu Nunung diberikan amanah untuk meriayah seluruh santri Bait Qur'ani, dan mudah-mudahan Allah berikan pahala buat Bu Nunung. Dan kelak kalau di antara kalian ada yang masuk surga duluan, tolong cari Bu Nunung. Cari sampai ketemu dan bawa Bu Nunung masuk ke surganya Allah. Ya. Ya, insyaAllah. Ya, silakan Bu Ana. Jazakallahu khairan katsiran wa ahsanal jazaa kepada Ustazah Nunung atas motivasi dan serta nasihatnya. Semoga tidak hanya didengar ya, tapi diamalkan, Ananda, bahwa adab itu sangat penting ya. Jadi tidak memandang mulu. Yang muda belajar kepada yang lebih tua, yang tua juga terkadang belajar kepada yang lebih muda. Ya. Jadi adab itu lebih penting dari segalanya. Ya. Bahkan ulama-ulama terdahulu pun mempelajari sebuah ilmu itu sampai berpuluh-puluh tahun baru bisa mempelajari sebuah ilmu. Oke, jazakallahu khairan katsiran juga kepada Ustadz Ezi, Ananda Ezi yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga terhitung sebagai jariah dan Allah memberikan pahala yang berlimpah luah. Ya, kemudian jazakumullah khairan kepada Ananda semua yang masih semangat untuk mempelajari Al-Quran. Semoga Allah memberikan rahmat, keberlimpahan berkah untuk Ananda, dipermudah ya dalam segala urusan dan mempelajari sebuah ilmu. Oke, marilah kita tutup sesi tafsir ini dengan mengucap hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Allahumma Allahumma wa ya asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini sholat duha ya.